Anda tidak perlu mengiklankan api. Api itu menunjukkan dirinya. Ketika seseorang dipenuhi api, dia tidak perlu memberikan brosur untuk berkata, saya punya api. Ketika Anda di gereja, tidak perlu berkata, kita punya apinya. Ketika Anda pergi ke sebuah tempat, tidak perlu menunjukkannya di media sosial kalau kita punya api. Api itu menunjukkan dirinya sendiri. Saat sebuah kota habis terbakar, Anda akan melihat asap. Ketika suatu tempat terbakar, Anda akan menciumnya. Di segala sisi terlihat. Kita lihat ada perbedaan saat ada api. Api itu memurnikan, api mengubahkan, api membakar, dan api juga memberikan gairah. Inilah yang sekarang hilang, api. Bahkan Paulus berkata kepada Timotius, 2 Timotius 1 ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengobarkan api, karena saat Anda mengobarkan api, itu membuatnya semakin besar, besar, dan besar. Saya mau mengeluarkannya dari konteks agamawi dan memberitahukan Anda, ketika Anda melihat kemanapun di seluruh dunia, semua pekerjaan yang dilakukan manusia, siapapun dia, jika dia melakukannya dengan api, dengan gairah, orang itu dikenal, berdampak, berpengaruh, dan juga mengubahkan dunia. Anda ingin mengubah dunia? Nyalakan apinya. Anda ingin membuat sejarah, mengubah arah tujuan dari bangsa dan keluarga Anda? Nyalakan apinya. Tapi yang akan kita bicarakan hari ini, apinya Tuhan. Mungkin Anda menyaksikan acara ini dari Afghanistan, Pakistan, Turki, Iran, dan Irak, dan seluruh dunia. Dan Anda memiliki api untuk Allah yang palsu. Rasul Paulus memiliki api itu sebelum ke Damsyik. Dan mendapatkan apinya Tuhan setelah Damsyik. Mungkin Anda terlalu yakin kalau Tuhan tidak mengasihi dan peduli kepada Anda. Dan menyuruh Anda untuk membunuh dan mati demi namanya. Tapi saya ingin memperkenalkan kepada Anda Tuhan yang tidak akan menyuruh Anda untuk membunuh dan mati, tapi Dia datang dan mati untuk Anda. Dia memiliki api untuk kita. Dia sangat bersemangat untuk kita. Dan Anda bisa mendapatkannya sekarang sebanyak yang Anda inginkan. Tapi tidak hanya mendapatkan api dari Tuhan, tapi juga mengobarkan apinya hari lepas hari. Matius 25, Tuhan mengingatkan saya beberapa hari lalu tentang perumpamaan 10 gadis. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kenapa? Karena mereka membutuhkan minyak untuk menyalakan api. Api memberi terang. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tidak, jawab mereka. "Nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, belilah minyak untuk kamu." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang gadis-gadis bodoh. "Tuan, Tuan," kata mereka, "bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Ini berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Yesus akan datang dan Anda harus bersiap-siap.
Tapi ini juga untuk hidup kita sehari-hari. Kita butuh minyak itu setiap hari. Dan banyak orang berjalan dalam kehidupan Kristen tanpa minyak. Apa itu minyak? Itu adalah Roh Kudus. Saya mendengar pengkhotbah berkata banyak orang berkhotbah kepada orang mati di gereja yang mati. Kenapa? Karena Anda bisa pergi ke seminari, Anda bisa jadi ahli teologi, dan Anda pilih doktrin terbaik dalam semua subjek. Tapi tetap Anda tidak memiliki minyak untuk lampu Anda. Tapi jika Anda memiliki minyak atau memiliki api, hanya butuh sebuah percikan untuk membakar seluruh hutan. Api itu menjalar, menyebar ke sekeliling, dan ini yang kita butuhkan saat ini. Saya ingat beberapa tahun lalu saat saya baru bertobat, dan saya ingat suatu malam saya merasa hati saya sangat tertekan dan saya berlutut di hadapan Tuhan dalam keadaan sangat sedih. Saya cuma bisa menangis dan menangis sambil berkata, Tuhan, ini firman-Mu, aku sangat baru dan aku tidak mengerti teologi, aku tidak mengerti doktrin, aku tidak tahu apapun. Tapi ketika saya membaca kitab ini, saya melihat ada yang hilang dalam gereja. Saya tidak melihatnya di kehidupan nyata. Di mana hal ini di kehidupan kita, di mana? Dan saya mendapatkan ide secara kedagingan. Lalu saya menuju komputer dan mulai mencari dan terus mencari di mana ada kebangkitan, di mana ada kebangkitan. Saya terus mencari-cari di Google karena saya ingin pergi ke sana. Mengikuti pendeta yang membawa api kebangkitan. Saya berkata aku harus pergi, aku harus ikut seseorang. Mungkin ke Afrika, mereka bilang ada di Afrika. Dia menyebar seperti api yang liar di Afrika. Di dunia ketiga aku akan pergi, aku tidak mau seperti ini lagi. Aku tidak mau menjadi orang yang duduk 30 tahun, 40 tahun dalam hidupnya hanya duduk di gereja mendengarkan pesan yang kering tanpa minyak dan api. Dan hidupku tidak berubah karena aku sudah melihatnya. Hidupku mundur, maju, bolak-balik dan tidak ada yang berubah. Dan saya berkata, bagaimana aku bisa masuk ke dalam hadirat kudus Allah yang supranatural dan tetap sama. Kamu tidak perlu pergi selama 1 minggu. Kamu hanya perlu masuk ke hadirat Allah untuk 1 hari dan berubah selamanya. Di mana pelepasan itu, di mana transformasi itu, aku membutuhkannya. Saya tidak bisa pergi karena saya melihat orang-orang kecanduan alkohol selama 40 tahun. Amarah, tidak berfungsi. Kecanduan-kecanduan dan saat itu saya berumur 30-an dan saya tidak mau berakhir di umur 60-an dan 70-an dalam lumpur yang sama. Saya ingin mengikuti api itu. Di mana api itu, Tuhan? Saya katakan pada Anda, ketika saya mencari kebangkitan itu, Tuhan berkata, bagaimana denganmu? Mengapa kamu mencari kebangkitan? Mengapa kamu mencari manusia untuk diikuti? Bagaimana dengan kamu? Ambil minyak, katanya, ambil minyak. Dapatkan Roh Kudus setiap hari. Biarkan apinya menyala di dalam kamu. Saya berkata, saya tidak tahu caranya. Katanya, datanglah ke hadiratku, bacalah firmanku. Bersemangatlah dan disiplin membaca firman. Kejarlah aku. Di saat saya bimbang, saya selalu bimbang dalam hidup. Yesus selalu mengajarkan saya satu pernyataan, satu hal saja. Ikut aku. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Karena saya akan memberitahu Anda, jika kita tidak mengikuti dan melakukan yang Dia lakukan, mengasihi seperti Dia mengasihi, jika kita tidak melakukan hal-hal ini, kita tidak memiliki api dan tidak menghidupi kehidupan sesuai panggilan, yaitu hidup dalam Kristus. Jadi saya mulai berdoa untuk api. Semakin saya berdoa, dengarlah. Kalian inginkan api ini, semakin saya berdoa untuk api. Dan api mulai mendatangi saya. Mengapa demikian? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dan ketika Anda mendoakan rencana Tuhan dalam nama Yesus Kristus, semua selesai. Apakah Anda pikir Dia mau Anda memiliki api? Dia mau Anda memilikinya. Memiliki api baginya. Anda pergi ke restoran manapun. Saya jamin kalian bisa menentukan pasangan mana yang menikah lebih dari 5 tahun dan pasangan yang mana hanya berpacaran. Kalian bisa melihat api, kalian bisa melihat gairah satu sama lain. Dan dengan cara yang sama, Anda melihat petobat baru melompat ke sana kemari. Aku yang dahulu buta sekarang bisa melihat.
Saya dulu ingin bunuh diri dan saya sekarang wanita yang bahagia dan saya ingin beritahu pada Anda semua. Beberapa berkata kepada saya, Anda tahu Anda akan kembali normal. Anda akan tenang. Anda tahu artinya? Anda kehilangan api. Anda kehilangan gairah. Anda menjadi seperti pasangan yang telah menikah selama 25 tahun sambil masing-masing memegang telepon genggam dan masing-masing mencari sesuatu. Suatu pengganti, suatu yang dapat mengganti gairah yang dulu mereka miliki. Sama halnya dengan gereja saat ini, kita mengganti api itu. Kita mengganti pengalaman berbulan madu dengan sesuatu yang lain. Orang datang untuk memadamkan api Anda, hati-hati dengan mereka. Termasuk gereja yang suam-suam kuku. Yang memadamkan api Anda, hati-hati. Mereka datang dengan selang air, datang dengan pesan yang sangat manis, lalu memadamkan api Anda. Apa yang memadamkan api Anda? Gangguan. Berhati-hatilah dengan gangguan Anda. Saya harus mematikan telepon genggam saya pada jam tertentu dalam satu hari setiap harinya. Keluarlah dari zona gangguan. Yang memadamkan api Anda adalah hiburan. Saya dengar pengkhotbah berkata hiburan adalah pengganti sukacita dari Tuhan. Hiburan adalah pengganti sukacita Tuhan dari iblis. Berhati-hatilah dengan hiburan. Ketahuilah bukan mengenai hiburan, bukan mengenai gangguan, bukan semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda membuka jiwa Anda, membukanya untuk hal-hal lain selain Tuhan, selang dan air akan datang. Bukan berarti saya tidak menonton film yang bagus, bukan berarti saya tidak membaca sesuatu tentang kesehatan, tapi semakin Anda membuka hati, saya sadari seberapa besar saya membuka hati dan jiwa saya, sesuatu yang tidak kudus masuk. Itulah selang dengan airnya. Seketika saya melihat itu, mungkin mulai hari ini Anda akan melihat yang sama. Dan mata Anda akan mulai terbuka sekarang, dimanapun Anda. Mungkin Anda sedang menonton siaran dari bagian dunia lain dan memahami segala sesuatu bahwa api Anda akan bertambah seturut dengan persekutuan Anda dengan Yesus. Semakin Anda berhubungan, setiap persahabatan harus dipelihara. Dan api juga harus dipelihara. Anda tidak bisa menyalakan api dan berharap api itu menyala dan menyala selamanya. Tidak. Api akan padam dalam beberapa jam. Anda harus menambah bahan bakar. Anda harus mulai menambahkan kayu. Saat itu saya masih baru. Dan saya berdoa dan saya mendengar pengkhotbah ini datang ke kota. Dia berumur 90 tahunan. Dia berkhotbah dengan Smith Wigglesworth di masa kebangkitan Wales. Dan saat saya mendengar khotbahnya secara langsung di rumah kecil, hidup saya berubah. Dan saya berdoa saat itu untuk kebangkitan rohani dan saya ingin pergi untuk menemuinya. Dan saya menghubungi pasangan pendeta dan berkata, apakah dia ada di rumah Anda? Mereka berkata, ya, tapi kami sudah ada pertemuan kemarin. Anda melewatkannya. Dan saya menjawab, baiklah, Tuhan meminta saya untuk mencarinya. Tidak seharusnya saya pergi mencari manusia. Dan saya berterima kasih lalu menutup telepon saya. Saya memikirkan yang lainnya. Telepon saya berbunyi dan berkata, datanglah malam ini, dia akan menemuimu. Saya langsung bersiap-siap seperti badai, langsung sampai di rumahnya. Dan pria ini di awal umur 90-an, saya percaya dia telah bersama dengan Tuhan usianya lebih dari 100 tahun. Dan saya datang dan saya duduk, pria rendah hati, tidak tinggi. Dan saya seperti Maria, saya hanya ingin duduk di kakinya, itu yang saya lakukan. Saya duduk di kakinya. Tidak tersungkur kepadanya, tidak menyembahnya, tapi hadirat Tuhan sangat kuat dalam ruangan itu. Kami hanya berdua.
dan saya duduk di lantai. Dan ada keheningan di ruangan itu dan saya hanya menunggu. Tidak tahu pasti apa yang saya tunggu, tapi saya menanti sesuatu dari Tuhan. Saya ingin sesuatu yang berbeda dan yang telah saya dapatkan itu tidaklah cukup dan tidak pernah cukup dan saya menyukainya. Saya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup. Mengenai hubungan saya dengan Tuhan, saya mau lebih. Saya duduk di sana dan tiba-tiba pria itu mulai berbicara dengan logat Welsh yang kental. Kamu menginginkan api? Kamu menginginkan kebangkitan? Dan saya hanya mulai menangis. Dia hanya berteriak. Beberapa dari Anda berpikir ini emosional, tapi ketika Anda memiliki api itu dan Anda tidak bisa menahannya, dia akan keluar apapun caranya. Saudariku, katanya, semua orang di sana sedang berpesta Natal. Bahkan orang-orang gereja mereka berbelanja. Mengapa kau di sini? Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya menangis. Otoritas dalam suaranya, api dalam suaranya. Perhatikan ketika Anda memiliki api dan pergi berkhotbah, Anda tidak harus mengucapkan kalimat yang fasih. Roh Kudus akan menunjukkan kuasa dan apinya. Anda tidak butuh lebih ketika memiliki api Tuhan. Pengurapan telah ada di dalamnya. Ini satu paket. Dia menanyakan satu pertanyaan yang sederhana, tapi saya ada di sana dan saya telah dijamah oleh Tuhan. Saya bertanya, apa yang Anda inginkan? Beberapa dari Anda duduk di sini sekarang dan mendengarkan dan tidak tahu apa yang Anda inginkan dari Tuhan. Beberapa waktu lalu seorang pengkhotbah berkata kepada saya, dia meninggal dan pergi ke sorga dan bersama dengan Yesus. Yesus bertanya padanya, jika sekarang semua permintaanmu terjawab, apa yang kamu minta? Apa yang kamu inginkan dariku? Wow, saya punya daftar yang panjang. Isinya seluruh dunia diselamatkan. Seluruh keluarga saya dipulihkan. Semuanya pelepasan, terobosan. Semuanya dijawab. Jika semuanya aku jawab, semuanya. Apalagi yang kamu butuhkan dariku? Pengkhotbah ini tidak memberitahu jawabannya, tapi ini jawaban saya. Aku hanya ingin bersama Engkau. Aku hanya ingin bersama Engkau. Ini yang saya katakan pada Tuhan. Ketika pengkhotbah itu bercerita, aku hanya ingin bersamamu. Itu saja. Hanya ini yang dia inginkan. Bersama dengan saya. Dan inilah jawaban untuk semua masalah saya. Dan pertanyaan saya. Jadi saya duduk di kaki orang tua itu, lalu dia berteriak, apa yang membawa api? Apa yang membawa api ke altar? Saya tidak bisa menjawab saat itu. Pikiran saya kosong. Yang ada hanyalah air mata yang mengalir di pipi saya, mengalir dan mengalir. Katanya, masa lalumu adalah debumu, tidak terbakar. Tinggalkan masa lalumu di belakang. Itu tidak terbakar. Katanya, penyembahanmu tidak akan hangus, itu emas. Itu kemuliaan untuk Tuhan, membawa kemuliaan kepada Tuhan. Penyembahanmu tidak hangus, itu emas. Apa yang membawa api ke altar? Pria tua itu bertanya lagi dengan logat Welsh-nya. Katanya, pekerjaanmu adalah sampah. Tidak bisa dibakar, tidak membawakan api. Itu adalah sampah. Pemberianmu, semua yang kamu pikirkan, semua itu tidak membawa api. Apa yang membawa api ke altar? Katanya kayu. Kayu yang membawa api ke altar. Bukan nama, bukan ketenaran, bukan agenda, bukan keinginan pribadi, kesadaran pribadi, bukan egois, memikirkan diri sendiri. Kayu. Kayu di altar yang digunakan untuk membakar domba yang sempurna akan membawa api ke altar. Katanya, saya datang ke sini 8.000 kilometer jauhnya hanya untuk satu orang. Satu orang
yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Keluarganya tidak menginginkannya, istrinya menceraikannya. Dia kehilangan posisi di gereja karena dia gagal moral, dan saya datang agar iman orang itu dipulihkan, katanya. Dan saat itu saya melakukan semua hal di gereja dan saya tidak memiliki jabatan, posisi atau pelayanan, tidak ada. Dan pria ini berkata, Tuhan memanggilmu untuk pelayanan yang besar, tapi dengar, jika kamu tidak bisa berkhotbah untuk 1 orang, tidak bisa juga berkhotbah untuk 5 juta orang. Kamu harus menjadi kayu itu di altar, dibakar untuk domba yang sempurna. Jika kamu menjadi kayu itu, terbakar dan terbakar dan terbakar dan terbakar setiap hari di altar, Allah Bapa akan sangat senang untuk memberikan api kepadamu. Dan kamu akan terbakar untuk bangsa, untuk komunitasmu, terbakar untuk kotamu, terbakar untuk dunia, terbakar untuk Yesus Kristus. Dan mengubah banyak hal. Jika kamu terbakar untuk domba yang sempurna. Saya bertanya pada Anda, apakah Anda ingin menjadi kayu? Ini menakutkan. Ini menghilangkan kendali. Ini menghilangkan Anda, kedagingan, keinginan Anda. Melepaskan semua yang menjadikan Anda. Bukan identitas Anda di dalam Kristus. Ini seperti berkhotbah di gereja Injil Kemakmuran. Mengenai kebangkrutan. Anda akan dibangkrutkan dalam segala hal. Dalam segala hal. Untuk menjadi kayu. Anda mau dibangkrutkan hari ini? Dalam agenda Anda, pikiran, kecerdasan, segala hiburan, dunia, gangguan. Apakah Anda siap bangkrut hari ini? Agar Tuhan dapat mengirimkan api itu. Api mengubah banyak hal. Musa melihat semak yang terbakar. Api mengubah banyak hal. Elia berdoa dan api turun dari sorga. Api mengubah banyak hal. Tapi kemudian Elia harus menyelamatkan diri dari Isabel. Anda akan dikutuk dan dianiaya, disebut orang gila, agamawi, legalistik. Anda akan mendapat banyak julukan. Bukan dari dunia, tapi dari gereja. Yang suam-suam kuku, yang tidak panas atau dingin. Anda tidak akan terlihat normal. Musa tidak terlihat normal. Yohanes Pembaptis tidak terlihat normal. Yesus Kristus tidak terlihat seimbang atau normal ketika dia di kayu salib dan dia mati untuk dosa Anda dan dosa saya, dan penampilannya jauh dari penggambaran manusia. Setelah Anda mendapatkan api akan membuat Anda melompat ke atas dan ke bawah. Itu bukan emosi, tapi emosi Anda akan ada saat bekerja. Ketika api datang, Anda akan menjadi orang berbeda. Yohanes Pembaptis berkata, di dalam buku Matius pasal 3 ayat 11, Aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku dan lebih berkuasa, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Anda juga bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, Yesus memberitahu para muridnya, tunggu, jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggu karunia yang dijanjikan Bapa, yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tunggu. Ini yang Yesus katakan kepada orang yang telah pergi ke sorga dan bersama-sama dengan dia, anak-anakku jangan menunggu. Mereka berdoa, mereka bertanya. 5 menit, 10 menit, 2 jam, berapapun waktu yang Anda berikan mereka berdoa, bertanya, pergi. Mereka tidak menunggu. Saya belajar menunggu untuk api. Saya duduk di lantai berkali-kali dalam sehari. Dan saya hanya menunggu. Karena saya tahu jika tidak, api saya akan segera padam. Dan saya harus menjadi kayu yang menunggu Bapa mengirimkan api itu. Sehingga orang dapat diubahkan. Sehingga takdir dapat diubah dalam nama Yesus Kristus. Dan saya membutuhkan api itu setiap hari. Jadi saya ingin mengundang Anda saat ini. Anda ingin menjadi kayu mati itu? Anda ingin datang ke altar atau bahkan di rumah Anda, mungkin Anda ingin berlutut sekarang dan berkata, jadikan aku kayu itu. Aku ingin menjadi kayu itu. Aku tidak ingin apa-apa, lepaskan aku dari segala hal yang menghalangi aku. Aku mau dibangkrutkan bagi dunia. Dan dengan cara dunia. Dan aku ingin menjadi kayu tanpa nama, tanpa ketenaran, terbakar bagimu. Dan saat Anda melakukannya, mulailah melakukan ini setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Karena menjalani kehidupan tanpa api bukanlah kehidupan yang layak dijalani.